Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kita ucapkan salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita Minhajul Muslim di bab yang ketiga tentang akhlak, dan kita masih akan menyempurnakan pembahasan tentang akhlak kejujuran. Baik, akhlak kejujuran. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, sesungguhnya kejujuran ini memiliki bentuk-bentuk. Akhlak jujur ini memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama adalah kejujuran di dalam perkataan. Seorang muslim, para hamba Allah rahimani warahmatullah, apabila dia berbicara maka dia jujur, ya. Dia tidak akan berbicara ya dengan selain kejujuran. Dia tidak akan berbicara dusta, dia tidak akan bicara dengan bentuk manipulasi, ya. Maka apabila dia mengkabarkan, maka dia mengkabarkan sesuatu yang nyata, ya. Dia tidak akan berdusta karena dusta itu merupakan bentuk kemunafikan dan tanda-tandanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda orang-orang munafik, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila ia berbicara dia dusta, dan apabila ia berjanji maka dia ingkar, apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, ini adalah bentuk jujur dalam ucapan, jujur di dalam ucapan. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, berikutnya adalah jujur di dalam muamalah, ya, jujur di dalam muamalah, yaitu interaksi antara seorang mukmin dengan muslim yang lainnya, ya, baik itu dalam masalah harta atau yang lainnya. Seorang muslim, seorang mukmin, ya, apabila dia bermuamalah, berinteraksi dengan seseorang, baik itu muslim ataupun selain muslim, non muslim, ya, maka dia tetap berlaku jujur terhadapnya dalam muamalahnya. Dia tidak melakukan kecurangan, dia tidak melakukan, ya, kedustaan, dia tidak melakukan tipuan,
demikian. Mengapa demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah? Karena ya Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang berbuat kecurangan itu bukanlah termasuk golongan Rasulullah SAW. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, man ghasyana falaisa minna, man ghasyana falaisa minna. Ya kata Nabi SAW, ya siapa saja yang mencurangi kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya hadis yang sahih ya. Ini adalah hadis yang sahih. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang mukmin dia tidak melakukan manipulasi ya di dalam muamalahnya. Dia tidak melakukan ya tindakan manipulasi di dalam ya interaksinya terhadap sesama. Mengapa demikian? Karena ungkapan yang merupakan bentuk kepalsuan, pemalsuan atau manipulasi ini merupakan dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Lalu Rasulullah mengatakan SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Kemudian wa uququl walidain, yang kedua adalah ya durhaka kepada kedua orang tua. Lalu ketika menyebutkan yang ketiga, Rasulullah SAW yang tadinya beliau itu bersandar, maka beliau memperbaiki tempat duduk beliau. Beliau duduk ya. Kemudian beliau mengulangi ucapan qauluz zur. Berulang-ulang beliau mengucapkan hal itu sampai-sampai salah seorang sahabat mengatakan laita sakat. Ya, mudah-mudahan beliau itu terdiam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya bahwa seorang mukmin itu tidak mau melakukan ya bentuk manipulasi, bentuk kecurangan, ya bentuk pemalsuan ya di dalam muamalahnya, interaksinya terhadap sesama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bentuk ya kejujuran berikutnya adalah ya kejujuran dalam tekad. Kejujuran dalam tekad. Seorang mukmin apabila dia bertekad kuat ya untuk melakukan sebuah perbuatan ya yang selayaknya untuk dilakukan, maka seorang mukmin ya dia tidak ragu-ragu di dalam hal tersebut. Bahkan dia akan memperlakukan perbuatan tersebut tanpa dia menoleh kepada ya apapun, tanpa dia menoleh kepada apapun. Nah, ini mestinya ya seorang mukmin demikian, ya tidak terpengaruh dengan apapun, tidak peduli dengan apapun yang bisa ya menghalau, menghambat ya perbuatan baiknya tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ya, sampai dia mampu untuk memberlakukan, melangsungkan ya perbuatan yang selayaknya untuk dilakukan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159, Allah katakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau berazam, bertekad kuat ya untuk melakukan sebuah hal, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ini pula yang membuat seorang mukmin, seorang muslim dia jujur di dalam ya tekad kuatnya
ya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya, memasrahkan ya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia hanya diperintahkan untuk mengambil sebab, ya. Itu dengan jujur di dalam ya tekadnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah adalah jujur di dalam janji. Itu seorang mukmin, seorang muslim apabila dia berjanji kepada seseorang, maka dia akan memberlakukan janjinya. Apa yang dijanjikannya maka dia akan tunaikan, ya, dia akan lakukan demikian. Karena sesungguhnya yang menyalahi janji ini merupakan bentuk tanda-tanda kemunafikan, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Nah, ini dia. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah maka dia berkhianat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim demikian, yaitu ya kejujuran itu tampak pada janjinya. Kejujuran juga tampak pada ya amanah yang diembannya, ya. Amanah yang diembannya. Maka dia jujur, ya. Dia tidak neko-neko di dalam amanah yang diembannya. Demikian, dia tidak akan berkhianat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kejujuran seorang mukmin itu ada pada kondisinya. Ya. Seorang muslim, seorang mukmin tidaklah dia tampak ya menampakkan diri kecuali dalam kondisi dia seorang mukmin, ya, dia tidak menampakkan sesuatu yang menyalahi apa yang ada di dalam hatinya, dalam imannya, ya. Maka dia tidak memakai pakaian kepalsuan, kedustaan, dia tidak melakukan riya, ya. Dia tidak memberikan beban di luar kemampuannya, demikian. Nah, itu jujur dalam kondisi. Ada sebagian orang, masya Allah, ya, sebenarnya dia orang miskin tapi dipaksakan diri dia jadi orang kaya. Gimana caranya? Yaitu dia banyak melakukan ya pembelian barang-barang yang menunjukkan dia memiliki harta berlebih, seolah-olah dia memiliki harta berlebih, padahal dia membeli barang seperti contohnya membeli rumah dengan cara kredit, membeli mobil dengan cara kredit, kemudian membeli ya kendaraan dengan cara kredit, demikian, ya. Nah, seterusnya, nah ini semuanya kredit, ya, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk ya ketidakjujuran dalam kondisi ya memaksakan diri, demikian, ya. Ya, selayaknya seorang mukmin itu mencukupkan diri dengan apa yang ada, tidak memberatkan diri di luar kemampuannya, demikian. Ini tidak jujur dalam kondisinya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. Orang yang mutasyabbi', ya, orang yang menghiasi diri, yang kenyang, merasa puas dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, maka itu seperti orang yang memakai 2 pakaian ya kepalsuan. Demikian. Maksudnya adalah orang yang menghiasi dirinya ya atau yang menampakkan pada dirinya dengan sesuatu yang dia tidak miliki agar terlihat dia itu orang kaya, ya. Sebagaimana orang yang memakai pakaian ya yang mahal padahal sesungguhnya dia memaksakan diri untuk memilikinya, ya. Seperti itu. Maka orang seperti ini ya adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini, yaitu orang yang melakukan
kedustaan, orang yang melakukan kepalsuan dan pemalsuan, demikian. Maka jujurlah dalam kondisi kita, ya. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, kalau tak mampu jangan dipaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu, ya. Ya, membeli barang dengan cara kredit, ya semuanya seolah-olah ini dia mampu membelinya, padahal dia beli dengan cara kredit. Bahkan ya tanpa peduli apakah cara tersebut itu mengandung riba, melanggar ya aturan Allah, membuat datangnya murka Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah, inilah orang yang tidak jujur ya di dalam ya kondisinya. Demikian ya. Allah murka kepadanya, sulit hidupnya, akhirnya terbongkarlah rahasianya ya. Dia itu orang yang dusta dalam perilaku dan perihalnya, dalam kondisinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materi, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang penyampaian materinya. Baik, kita buka sesi soal jawab ya bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, Maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 88 34. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini, Afwan Ustaz, izin bertanya, ibu saya sudah cerai dengan ayah saya. Saya 3 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki paling kecil. Bolehkah seorang wanita membersihkan kemaluan dan kotoran BAB ayahnya jika ayahnya sakit stroke? Sementara adik paling kecil yang laki-laki tidak mau membersihkannya. Sudah berulang kali diberikan nasihat namun tidak mau juga untuk membersihkannya. Syukran Ustaz ya, jazakallahu khairan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, sebelum kepada menjawab pertanyaan ini, ada solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, ya, solusinya adalah mencarikan wanita yang bisa untuk menikah dengan si ayah walaupun stroke. Ya mana tahu ya, ada pula wanita yang dia ternyata bersedia untuk menjadi ya istri sang ayah. Demikian. Ya contohnya mungkin barangkali dijanjikan dengan apa namanya? Ya dengan harta seperti itu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan ya, yaitu menikahkan sang ayah walaupun sakit ya dengan wanita yang mau untuk menikah dengannya. Nah, seperti itu ya. Walaupun contohnya harus mungkin ya diberi iming-iming harta ya, mungkin sebagai maharnya, demikian. Karena mahar itu juga bagian dari harta ya, boleh saja demikian ya. Wallahu ta'ala. Mengapa demikian? Karena seorang istri ya tidak ada halangan untuk melihat aurat suami, demikian. Nah, seperti itu. Sebaliknya juga demikian, seorang suami tidak ada halangan untuk melihat aurat istri. Nah, itu dia ya. Kemudian ya solusi yang kedua adalah anak-anak ini bergantian ya untuk membersihkan BAB ayahnya, kemaluan dan BAB ayahnya ya. Tapi tentunya dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti contohnya tidak melihat aurat ya, tidak melihat aurat ya, menyegerakan untuk membersihkan dengan waktu yang singkat ya, agar tidak terlalu lama mungkin berinteraksi menyentuh ya kemaluan, demikian ya, seperti itu, tanpa melihat ya. Kalaupun seandainya butuh dilihat maka secukupnya ya, dan tidak perlu melibatkan orang lain. Nah, seperti itu ya.
Nah, dalam kondisi terdesak maka tidak mengapa. Yang sesungguhnya masih diharamkan, tidak boleh ya, seorang mahram melihat ya aurat mahram yang lainnya, apalagi aurat besar ya. Jadi ayah itu mahram bagi anak perempuannya. Ya begitu juga seorang ayah mahram bagi anak perempuannya, anak perempuan itu mahram bagi ayahnya. Tidak boleh ayah melihat aurat besar anak perempuannya. Begitu juga tidak boleh seorang ya anak perempuan melihat aurat ya aurat besar ayahnya. Begitu juga seorang ibu tidak boleh melihat aurat anaknya yang sudah balik, anak laki-lakinya. Sebaliknya juga demikian, seorang anak laki-laki tidak boleh melihat aurat besar ibunya dan seterusnya seperti itu. Tapi bila kondisi mengharuskan ya, nah ini sebagai bentuk bakti harus membersihkan ya kemaluan agar tidak menimbulkan penyakit ya, tentunya risih kan begitu ya. Sebagai bentuk bakti kepada orang tua maka tidak mengapa ya, tidak mengapa ya dengan adab-adab yang dijaga, yaitu kalau memungkinkan untuk tidak melihat maka tidak perlu dilihat ya, cukup dibersihkan dan itu pun dalam waktu yang sangat ya, yang sangat singkat begitu, diupayakan dengan waktu yang sangat singkat, jangan terlalu berlama-lama demikian. Nah, bila mengharuskan untuk melihat maka tidak mengapa ya, karena mungkin untuk memastikan sudah bersih ataukah tidak. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ustadz, izin konsultasi visi misi menikah yang insya Allah kita mengharapkan ridha Allah. Ustadz, gimana ya Ustadz? Visi misi dalam menikah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa sih motivasi kita menikah? Ya, kira-kira apa orientasi kita menikah? Mungkin ini visi atau misi ya. Apa misi kita untuk menikah? Pertama adalah memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, ya. Karena memang ya Rasulullah itu bersabda tentunya adalah ini wahyu dari Allah SWT memerintahkan kita untuk menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Wahai para pemuda, termasuk tentunya pemudi, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk ya, sudah mampu untuk ba'ah, di antara ba'ah ini maknanya adalah mampu untuk berhubungan badan, ya. Mampu juga untuk menafkahi bagi laki-laki, demikian. Maka falyatazawwaj, maka menikahlah, demikian. Nah ini dia. Jadi ini pertama adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah untuk meneladani para rasul. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul mereka itu memiliki pasangan hidup bahkan anak-anak, ya. Jadi menikah untuk memiliki pasangan hidup, ya, demikian. Nah, ini berikutnya niat atau ya misi orientasi ketika menikah. Ya, karena ingin apa? Ingin meneladani para nabi dan rasul, demikian. Bahkan Nabi SAW itu menikahi 9 istri, demikian. Nah seperti itu, ya. Adapun laki-laki tentunya, ya, umat Nabi itu hanya cukup 4 saja, ya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', ya. Surah An-Nisa ayat 3. Maka nikahilah oleh kalian wanita yang baik bagi kalian itu 2, 3 dan 4. Jadi maksimal hanya 4, demikian, ya, seperti itu. Kemudian apa visi dan misi berikutnya, ya? Menikah itu, ya, misinya diniatkan, orientasinya adalah untuk menjaga pandangan dan agar mengarahkan kemaluan kepada yang hak, demikian, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang kelanjutan tadi, ya ma'syarul syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj.
Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk al-ba'ah, yaitu bersenggama, berhubungan badan, atau mampu untuk menafkahi bagi laki-laki, ya, maka falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena sesungguhnya itu lebih ya mampu untuk menahan pandangan mata, wa ahsanu lil farji, dan mampu untuk menjaga kemaluan. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi ini misi berikutnya atau orientasi berikutnya ketika menikah. Kemudian apalagi ya, berikutnya adalah ya untuk memperbanyak pahala dengan sedekah. Ya, dengan menikah itu ya itu akan banyak sedekahnya. Ya. Sedekahnya. Nafkahnya, nafkah berupa harta itu menjadi nafkah yang paling baik. Ya. Rasulullah menyatakan bahwa ya nafkah kepada keluarga itu nafkah yang paling baik, bahkan lebih baik ketimbang ya infak yang diberikan untuk berjihad di jalan Allah. Maka nafkah kepada keluarga itu lebih baik karena itu wajib. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan itu sebagai dosa apabila disia-siakan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqutu. Cukuplah seseorang itu berdosa ya dia menyia-nyiakan orang yang ya dia nafkahi. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, uang yang diberikan sebagai nafkah itu menjadi nafkah yang terbaik ya. Begitu juga hubungan badan, ya interaksi, ya sentuhan, hubungan badan sampai kepada hubungan badan. Nah, ini menjadi sedekah. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa fi buti ahadikum sedekah. Ya, pada organ intim salah seorang di antara kalian itu ada sedekah. Demikian, ya. Makanan juga yang diberikan kepada keluarga itu menjadi sedekah. Ya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ma'at'amta ya ma'at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Apa saja yang kau beri makan kepada istrimu maka itu menjadi sedekah bagimu. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian. Nah, berikutnya ya, apa sih visi dan misi, fungsi motivasi kita menikah? Yaitu ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, sehingga ini menjadi aset akhirat bagi kita. Demikian. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Illa min salasin, kecuali dari 3 jalurnya. Yang pertama min shadaqatin jariyatin, yang pertama dari sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua dari ilmu yang bermanfaat, ya. Yang ketiga awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Demikian. Baik, nah ini dia ya. Ini visi misi ketika ya menikah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa berikutnya ya visi misi ya atau orientasi ketika menikah? Berikutnya adalah ya untuk mendapatkan ketenangan, ya ketenangan jiwa, ya ketenangan jiwa. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21, ya. Itu tentang ya sakinah, ketenangan jiwa yang didapatkan dengan menikah, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara orientasi visi dan misi ketika menikah itu ya adalah ingin bersama ke surga, ya, bersama dengan keluarga ke surga, ya, seperti itu. Jadi jangan sendirian ke surga, tapi bersama dengan keluarga, ya, anak dan istri, dan jangan sampai ya malah menuju ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin
Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya surga-surga Aden, mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, dari kalangan orang-orang tua mereka, pasangan hidup mereka, dan anak-anak turunan mereka. Demikian. Sementara para malaikat itu masuk menemui mereka sembari mengatakan, ya, keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian dahulu, maka ini adalah sebaik-baik negeri kesudahan. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini dia, ya, motivasi visi dan misi ketika menikah, ya, untuk bisa bersama nanti ke dalam surga. Demikian. Karena memang kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari api neraka beserta dengan keluarga kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah, ya, manusia dan bebatuan. A'udzubillahi min dzalik. Baik. Barangkali ini, ya, visi misi, demikian pula, ya, orientasi dalam pernikahan, ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustaz seputar fardu kifayah, yaitu penyelenggaraan jenazah. Bagaimana hukum salat jenazah di masjid di mana masjid tersebut terdapat kuburan yang tidak boleh untuk salat 5 waktu dalamnya? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, kebahagiaan dan perlindungan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketahuilah bahwasanya salat jenazah itu boleh di kuburan. Ya, salat jenazah itu boleh di kuburan, ya. Tapi kenapa dibolehkan? Karena, ya, salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan, ya, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammam. Bumi itu semuanya adalah masjid, bisa untuk sujud, ya, sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Tidak boleh, ya, hadisnya sahih. Tidak boleh untuk sholat di kuburan. Nah, ternyata Nabi SAW itu pernah sholat jenazah di kuburan. Tatkala ada seseorang, ya, sahabat yang tugasnya membersihkan masjid Nabi SAW. Ketika beliau tidak melihat orang yang biasa membersihkan masjid Nabi, maka beliau bertanya kepada para sahabat yang lain. Ternyata dikabarkan sudah wafat. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Apa kata para sahabat? Maka para sahabat menyampaikan alasan-alasan yang menunjukkan bahwasanya tidak ada keperluan sebenarnya untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, dianggap mungkin orangnya, ya, tidak memiliki kedudukan, demikian. Maka Nabi SAW meminta kepada para sahabat untuk, ya, menunjukkan duluni ala qabrihi, ya, atau qabriha, tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu Rasulullah SAW ditunjukkan kepada kuburannya. Lalu beliau sholat, ya, sholat jenazah di atas kuburan, ya, demikian, menghadap kiblat tentunya. Kenapa boleh? Karena tidak ada ruku dan sujudnya. Karena sujud itu tidak boleh kepada selain Allah, ruku itu tidak boleh kepada selain Allah, ya. Wala yasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah sujud kepada mentari dan rembulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kepada zat yang menciptakan mereka jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Surah Al-A'raf, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, kalau di kuburan saja boleh untuk salat jenazah, apalagi di masjid yang ada kuburannya. Demikian, ya. Dengan syarat itu tentunya salat yang tidak ada ruku dan sujudnya. Adapun salat-salat yang lainnya yang salat ada ruku dan sujudnya, maka tidak dibenarkan salat di tempat yang ada kuburannya. Demikian, di masjid yang ada kuburannya. Demikian. Wallahu taala a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Silahkan ya, miliki aset akhirat dengan cara berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 600 juta sekian rupiah lagi. Ya, kita masih punya peluang yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipat. Yang ini akan terus mengalir tatkala dimanfaatkan dalam kondisi kita masih hidup atau sudah wafat. Ya. Silahkan transfer ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Ya. Nah, semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.